Semakin gua baca kolom komentar, semakin goblok gua rasa para penyepong Kaido zaman sekarang. Otaknya benar-benar nggak dipakai dan menolak semua fakta yang ada. Dan gua di sini berbicara bukan sebagai seorang penyepong admiral kayak komen orang tolol ini, tapi di sini gua seorang karbit mantan penyepong Yonko yang dulu otak gua tuh masih didengkul, yang menolak segala fakta yang terjadi di One Piece, sehingga gua dulunya cuma bisa ngelihat dari perspektif Yonko doang. Perspektif admiral? Apa itu? Gak ada di kamus gua dulunya. Gak percaya? Ini diri gua yang dulu. Admiral nggak sekuat yang kalian pikirkan. Logikanya gini, kalau Admiral itu benar-benar sekuat yang kalian pikirkan, bahkan ada yang bilang Admiral itu lebih kuat dari Yonko, otomatis Yonko yang ada di New World udah pada rata semua. Tapi kenyataannya enggak kan? Masalahnya gini, Admiral terkuat sekalipun yang kalian anggap sebagai Akainu, itu dijadiin adonan kue oleh Shirohige. Seorang Kizaru aja takut sama seorang Yonko Commander, yaitu Ben Beckman. Terus gimana coba Admiral bisa ngelawan Yonko? Ambil satu contoh deh, misalkan Aokiji lawan Kaido gitu. Emang bisa Aokiji ngebunuh Kaido? Boro-boro ngebunuh, serangan Aokiji aja gak bakalan ada yang mempan ke Kaido. Lu lihat aja durability Kaido sekuat apa. Gak bakal bisa. Setolol itu gua dulu sampai gua sepong banget Yonko itu. Semakin kesini semakin banyak banget hal yang gua lihat jadi standar ganda para penyepong Yonko zaman sekarang, terlebih khususnya Kaido. Makanya gua nggak akan pernah berhenti bahas Kaido ini sebelum lu pada tolol-tolol insyaf. Yang pertama yang gua mau bahas adalah double standard dari segi naratif. Pernyataan narator tentang dalam 1 versus 1 always bet on Kaido itu bener-bener dijadiin senjata oleh para penyepong Kaido untuk nge-backup kecacatannya. Ketika Kaido dihina, mereka akan selalu bilang, "Gak bisa bang, Kaido itu makhluk terkuat. Oda sendiri yang bilang dalam 1 versus 1 dia pasti menang." Tapi giliran ketika Oda bilang di Sound Recording Magazine tahun 2012 bahwa kalau Akainu jadi protagonis, saking kuatnya dia, One Piece berpotensi tamat dalam 1 tahun. Statement ini selalu dipandang sebelah mata oleh para penyepong Yonko. Beribu alasan dipakai, mulai dari artinya bukan itulah, inilah, itulah, bengek lah, kebanyakan bacot. Kemudian secara naratif, Oda dengan eksplisit menyampaikan bahwa magma lebih superior dari api. Dan ini literally di stage oleh Akainu sendiri bahwa magmanya itu bisa mengkonsumsi api, yang menyatakan bahwa magmanya itu superior dari segala api, even api Phoenix-nya Marco, di mana Marco itu kalah tanding sama Akainu di Marineford. Nah, statement ini diputar balikin oleh para penyepong Kaido, mulai dari api Kaido lebih panas dari api Ace lah, apalah, inilah, itulah. Bahkan ada orang yang setolol itu berkata bahwa Kain Daiko yang punyanya Kaido itu adalah magma. Padahal jelas-jelas ada kanji K dalam penulisan Kain Daiko yang artinya adalah api. Itu jauh banget dari kanji Yogan yang artinya adalah magma atau lava. Itu udah beda karakternya. Udah gitu malah diputar balikin lagi kata-katanya Akainu. Kata para penyepong Kaido bahwa Akainu itu bilang ternyata magu-magu yang lebih panas dari merah-merah. Jadi Api yang sumbernya di luar merah-merah tuh bisa berpotensi lebih panas dari Akainu gitu. anjrit, ini kapan Akainu bilang kayak gitu? Bisa baca nggak kalian? Dan bahkan jelas-jelas adu api antara Akainu dan Marco pun Akainu yang menang. Api biru Marco itu udah sakti loh, bisa ngelahap api dari Prometheusnya Big Man, tapi tetap kalah sama Akainu. Dan masih aja ada orang yang kekeh minta ampun bahwa Kaido katanya bisa ngebakar Akainu gitu. Tai kucing menurut gua. Itu dari segi narasi udah jelas banget Akainu ngomong begitu, dan itu Oda yang tulis. Masih aja diputer balikin faktanya. Tapi giliran statement tentang Kaido makhluk terkuat itu diungkit terus sampai mati. Padahal di penjelasan terkait Kaido adalah makhluk terkuat atau in 1 versus 1 always bet on Kaido, ada kanji Darou di situ, yang artinya kalian googling sendirilah. Tapi pokoknya itu adalah kata-kata yang merujuk ke statement bodong yang bersifat melebih-lebihkan. Sering banget dipakai untuk menceritakan folklore mitos ala-ala cerita mistis yang kebenarannya tuh belum teruji. Ya sama aja kayak lu ceritain ke anak tongkrongan tentang cerita pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Tapi statement ini disepong terus sama penyepong Kaido. Sementara statement terkait Admiral yang dimana mereka dilabel oleh Oda sendiri sebagai Saikyo Senryoku, yang artinya adalah aset militer terkuat dalam organisasinya, ada kata Saikyo di situ yang artinya paling.
Statement ini dipandang sebelah mata oleh para penyepong Yonko, dan gue yakin bahkan kalian mungkin ada yang nggak tahu kan kalau Admiral itu dijuluki aset militer terhebat. Intinya kalau tentang Admiral, statementnya tuh langsung nggak valid di mata penyepong Yonko. Tapi kalau tentang Yonko, apalagi Kaido, mau statement sesampah apapun itu pasti akan jadi valid di mata mereka. Kedua, gue mau ngomongin tentang POV yang salah. Setiap kali gue ketemu penyepong Yonko atau Kaido, selalu yang mereka tekankan adalah Yonko itu sangat overpower. Lihat aja, Yonko yang udah tua dan sakit-sakitan aja bisa bikin bonyok Akainu yang dicap sebagai admiral terkuat di masanya. Gimana ceritanya kalau Kaido, seorang Yonko yang lagi pada masa primanya nih, bertarung sama Akainu? Lu lihat kan, kebodohan para penyepong Yonko, POV yang dipakai hanyalah POV-nya Yonko atau POV-nya Whitebird doang. Mereka menolak untuk pakai POV-nya Akainu. Sekarang coba kalian putar POV-nya dan kalian coba berpikir rasional pakai otak kalian sedikit. Akainu ini bisa bertarung setara dengan Whitebeard, di mana Whitebeard dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia. Walaupun dia sudah tua dan sakit-sakitan, semua serangannya bisa ngancurin Marineford yang berskala pulau. Dan Akainu berhasil ngerobek muka Whitebeard, ngebolongin dadanya, dan bahkan survive dari serangan yang bisa ngebelah Marineford jadi dua. Dan beberapa chapter kemudian dia tuh langsung bangkit lagi tanpa permanen damage. Ya walaupun gua bilang kayak gini, gua yakin 100% di kolom komentar pasti akan ada orang tolol yang bilang kayak gini. Alah, Akainu itu gak mampu lawan WB yang udah sakit-sakitan. Gimana mau lawan Kaido yang lagi prima? Sekarang gua putar pertanyaan ke lo. Ada nggak fit dari Kaido yang selamat dari serangan yang output damage-nya itu berskala pulau? Gak ada sama sekali. Dia kena tinju oleh Bajrangan, sesama attack yang berskala pulau, langsung tumbang di udara. Oh, tapi gue tahu alasan para orang tolol. Goblok lu bang, orang Kaido udah bertarung lawan 9 Akazaya, Supernova, Yamato, serangan Zoro dan lain-lain. Tai kucing, double standard as kalian. Endurance Kaido di rooftop itu lu sefong dengan baik-baik punya. Tapi giliran dikasih statement ofisial dari Oda terkait stamina dan endurance-nya Akainu dan Kusan yang bertarung 10 hari duel nonstop, gak pernah kalian pakai. Alasannya, Alah, off screen. lu pikir Akainu versus Kusan bertarungnya lu tuh tiap 1 jam berhenti, terus nyebat dulu di pojokan, terus lanjut lagi? Nanti malam kalau misalkan udah capek, Akainu bilang ke Kusan, Oi bro, capek nih, tidur dulu ya, besok lanjut lagi. terus Kusan bilang, Siap bro, kabarin aja. goblok banget otak lu kayak gini. Nih ya, lu hitung aja serasional mungkin. Seluruh damage yang diterima oleh Akainu oleh Kusan, akumulasinya selama 10 hari itu akan pasti lebih jauh tinggi dari semua damage yang diterima Kaido dalam pertarungannya di Onigashima yang gak nyampe 3 jam itu. Itu 10 hari dijadiin samsak oleh Kusan dan Akainu gak tumbang. Dan ini gua gak lagi menyepong Akainu ya, gua lagi ngomongin pure fakta dengan POV yang berbeda. Gua nggak pakai POV Yonko kali ini, tapi gua pakai POV dari Admiral. Intinya terlalu munafik orang-orang penyepong Kaido dan Yonko ini, di mana endurance dan stamina Kaido ini terlalu dilebih-lebihkan. Tetapi giliran Oda kasih statement tentang pertarungan 10 hari antara Kusan dan Akainu, Semuanya pada tutup mata. dan lebih parahnya lagi, banyak banget orang tolol yang melebih-lebihkan stamina Kaido ini, di mana mereka menyebutkan bahwa poin ketiga gua, yaitu Kaido staminanya OP banget karena bisa bertarung sambil ngangkat pulau. Ini gua agak bingung deh, apakah memang literasi One Piece kalian itu jongkok atau kalian benar-benar nggak tahu. Kaido itu ngangkat pulau bukan berarti kekuatan ototnya itu ada di level pulau yang bisa ngangkat ribuan ton. Ini beda kayak konsep Thor atau Superman ngangkat pesawat, kapal, bahkan ngangkat planet. Itu murni karena kekuatan massa otot mereka itu emang sekuat itu. Tapi Kaido ngangkat pulau itu dengan bantuan Flame Cloud, yang emang dari sononya propertinya itu adalah Levitate alias melayang dan bisa dijadikan pijakan. Nah, Flame Cloud itulah yang dikeluarin Kaido untuk ngangkat pulau. Jadi dia nggak ngangkat pulau pakai kekuatan otot. Sama halnya kayak Kizaru, gue kasih contoh. Karena dia punya kekuatan yang propertinya itu adalah cahaya, jadi untuk dia bisa bergerak secepat cahaya itu hanya butuh low effort. Sama halnya kayak Law, di mana properti buah iblisnya itu adalah space manipulation. Jadi untuk dia bisa manipulasi ruang seperti Shambles, Takto, dan lain-lain itu low effort. Tapi kan bang, Kaido sendiri itu diperlihatkan ketika dia udah capek, awannya memudar. Ya emang,
Lu ngejawab sendiri pertanyaan bodoh lu di sini. Karena setiap aplikasi buah iblis itu akan makan stamina. Contohnya, Lau pakai room makan stamina. Marco pakai api birunya untuk menyembuhkan makan stamina. Sama halnya ketika Kaido pakai flame cloud-nya itu ya otomatis akan makan stamina. Tapi stamina yang dipakai itu tidak sama dengan stamina yang dikeluarin seakan-akan dia nakan pulau pakai kekuatan otot gitu. Stamina yang dikeluarin ya sebatas ngeluarin flame cloud-nya doang. Karena kalau kalian mau kekeh dan bacot untuk nganggap bahwa ngeluarin flame cloud itu butuh stamina yang luar biasa banyak, terus lo mau argue apa tentang Birdcage-nya Dovi? Itu Birdcage-nya bisa didorong oleh semua masyarakat satu negara. Didorong pakai irisan pedang, pakai body, pakai tongkat, semuanya didorong sama mereka. Tapi tetap nggak mempan. Masa lu mau argue bahwa Dovi itu punya stamina dan kekuatan otot melebihi ratusan orang dalam satu negara yang digabungin? Nggak mungkin kan? Ya karena dari sononya properti dari benang Birdcage-nya itu emang akan mengecil. Intinya, Kaido ngangkat pulau tidak sespesial itu. Karena Fujitora aja bisa ngangkat rongsokan yang besarnya hampir sepulau dengan sangat low effort. Apakah gua akan sepong Fujitora karena OP? Kagak. Karena dari sononya properti buah iblisnya itu adalah gravitasi. Dan dia bisa ngelakuin itu dengan low effort. Keempat, gue mau bahas tentang double standard terkait perkataan Kaido yaitu Haki transcends all. Pernyataan ini juga sangat disepong oleh para penyepong Kaido, seakan-akan Haki Kaido itu sangat overpower karena dia ngomong bahwa Haki dapat mengalahkan segalanya. Tapi giliran ditunjukin output Haki dari karakter-karakter yang bertarung setelah Arc Wano yang sudah melebihi Kaido, mereka tutup mata. Kaido kan menguasai 3 jenis haki lengkap dengan versi advance-nya bang. Terus, lo pikir Gap enggak? Gaban enggak? Shanks enggak? Nih ya, kita bandingin semua tipe haki yang dimiliki Kaido sama karakter top tier lainnya. Feature Psych, Kaido even gagal untuk ngedetek Momo seorang bocah 8 tahun untuk ngegigit dia. Sedangkan Shanks bisa ngelihat masa depan sampai belasan detik sebelum kena ultinya si Kid. Dari situ aja output hakinya itu udah jomplang banget. Dari mana Kaido OP hakinya? Advance Busho. Sejak kapan Kaido punya Advance Busho yang gede dan even bisa sampai ke island level? Garp aja nih yang udah tua, output Advance Busho-nya masih segede ini. Lu lihat ya pakai mata kepala sendiri, itu bisa muat 80 orang Kaido di dalam. Belum lagi ngomongin tentang attack-nya yang lain kayak Galaxy Divide. Itu bisa ngancurin hampir satu pulau. Sejak kapan Kaido punya Advance Busho di level ini? Terus lu mau ngandelin apa? Advance Haoshoku? Buset, Luffy aja yang udah ngalahin Kaido nggak bisa ngelukain Gorosei dan melewati regenerasi mereka. Nanti ketika Gaban tunjukin teknik Advance Haoshoku yang lebih tinggi, baru regenerasi Gorosei bisa di bypass. Nah, dengan fakta sebanyak ini, masih banyak orang yang sepong Kaido seakan-akan dia tuh master haki tingkat dewa. Bro, wake up. Itu hanya beberapa faktor tentang double standard penyepong Kaido terkait statement mengenai Kaido, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Seperti Kaido hanya bisa dilukai pakai Advance Haoshoku lah, inilah, itulah. Tapi ya udahlah. Maybe or maybe not, gua akan bikin lagi part 2 dari video ini. Tapi kalau kalian misalkan masih mau bacot, masuk aja ke Discord, tag dan debat gua di situ. Gua hanya akan menerima debat secara voice atau live. Gua nggak akan terima debat versi ketik-ketik di komentar bla bla karena capek buang waktu. Gua nggak akan bisa naruh isi otak gua ke elu dalam komen doang. Dan hidup gua bukan cuma di One Piece, banyak hal yang bisa gua kerjain selain One Piece. Masuk aja ke Discord kalau masih mau bacot. Sampai ketemu di video berikutnya.